Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Nama saya Yohanes Argonata. Saya dari SMP Negeri 5 Bapak. Saya akan menyaksikan sebuah labu siam ini. Ini sebuah penampakan labu siamnya. Itu dia tumbuh dan berkembang dalam sini. Dia ditanam sekitar 32 cm ke dalam atau 30 cm dia ke dalamnya. Habis itu ya ditanamkan dalam sini, dia berkembang biak lagi, dia membesar, dia berkembang. Habis itu kita dilobangi kan, baru kita masukkan ini, baru kita tutup dengan tanah. Jadi ini dia menemukannya, tutup dengan tanah. Kita berpindah tempat, masih banyak di sini. Dia tumbuhnya jadi seperti ini, tumbuh berkembangnya sebuah labu siam. Labu siam ini tumbuh dan berkembang seperti ini dia, dan berkembangnya. Jadi ini saya akan menjelaskan sebuah prosesnya dulu, proses penanaman labu siam. Kita siapkan dulu bibitnya. Setelah tumbuh dalam polybed 2-30 cm, saya akan jelaskan lagi tumbuhnya. Maka kita siapkan media tanam. Kita lobangi dulunya. Kita lobangi tanah hingga 30x30 cm dengan kedalaman 40 cm. Terus kita kasih kapur yang pertama, kapur, yaitu ini kapur. Ini namanya adalah sebuah kapur. Kapur ini disilami ke dalamnya. Sebuah kapur ini kita silami ke dalamnya. Jadi tanahnya ini kita buat begini, itu digemburkan seperti habis janggul, dia juga bisa digemburkan begini. Kita gemburkan, kita taruh ke sininya. Kita harus mengemburkan ini, dia akan digemburkan. Dia akan digemburkan kan di sini dia. Pupuk yang kedua adalah pupuk kompos dan tahu kotoran ayam istilahnya. Kotoran ayam ini kita langsung taruhkan ke dalam, namanya sebuah tanaman kita tadi, labu siamnya kita taruh di sini, sebuah itunya. Jadi kita masukkan ke dalam sini tanahnya ini, labu siamnya. Jadi kita ini menanamkan labu siamnya, ini masih dalam proses tumbuhnya. Jadi yang ini pupuk kompos tadi. Jadi ini keduanya tadi kan kita taburkan itu sekitar 1 kilo, yaitu tai ayam atau kotoran ayamnya sekitar 1 kilo ke tanahnya ini. Kita campurkan ini tadi kan, baru kita taruh tanahnya gini, tanahnya campur dengan kotoran ayam. Setelah itu kita taburkan pupuk. Setelah itu kita tanamkan pupuk NPK Mutiara. Kita pindah ke pohonnya setelahnya. Pupuk NPK ini kita taruhnya sedikit saja, sekitar 3 atau setelah itu kita siram dengan air, yaitu airnya ini, tempat airnya ini sekitaran 2 liter. Tapi dari saya akan memperhatikannya cuma sedikit. Kita harus menyiramnya seharusnya 2 liter, karena tadi saya sudah menyiramkan airnya duluan. Jadi saya akan memperhatikan caranya saja. Caranya ini, cara siramnya. Ini cara siramnya, dan memperhatikan cara menyiram sebuah labu siam, itu dengan cara ini. Labu siamnya kita harusnya sebenarnya sekitaran 2 liter, karena kita memperhatikan sedikit saja. Saya akan memperhatikannya. Pertama, kita ada air jus, saya ambil yang secukupnya karena saya sudah siram tadi, sudah bisa saya katakan di awal, dengarkan.
Ini saya siram ke tumbuhannya. Karena saya sudah siram, jadi tidak boleh melebihi kapasitas itu 2 liter tadi. Saya sudah siram nih, saya tidak mau siram. Saya akan memberikan saja dengan saja. Sebenarnya itu adalah 2 liter karena tadi sudah saya siram, jadi bisa katakan lagi. Jadi kita namanya sedikit saja. Setelah itu kita akan pergi ke tempat yang lain lagi. Terus ini kita perlihatkan sebuah pohon ini. Ini pohon yang lainnya. Ini tadi kan masih dalam proses pertumbuhan sebuah labu siamnya. Nanti saya akan jelaskan mengapa ada kayu ini, mengapa ada sebuah tali rapia atau ada juga tali seperti kawat besi ya. Ini seperti kawat besi atau ya, ini ada rapia bagian kecil dan ada rapia bagian yang besar. Ini dia rapia yang besarnya seperti ini. Bisa dikasih perdekat lagi. Ini dia rapia yang besarnya, dan rapia yang kecilnya saya bisa jelaskan. Ini rapia ini, dia ini akan diikat atau ditelapkan ke dalam sini. Mengikat sebuah tali rapia ini dan kawat ini membutuh waktu yang sangat lama. Yaitu sangat lama ya, membutuhkan ini. Jadi saya akan menjelaskan ke bagian yang lainnya lagi. Saya akan menjelaskan ke bagian penahanan atau sebuah ini yang di dekat saya ini. Ya, sebuah ini adalah sebuah yang disebutkan dengan sebuah pengaman dari hama, yaitu hama. Banyak saja ada hama, tapi saya temukan adalah sebuah ayam. Karena jika kita tidak membuat pengaman seperti ini, ayam ini dia bisa masuk ke dalam ini dan mematuk yang di bawahnya ini. Seperti teman kita ini, dia akan mematuk di bawahnya ini. Sebuah ini dia akan mematuk. Jadi ini kita ambil sebuah dari kelambu itu ya, kelambu yang sudah bekas pakai. Sayang juga ya kan kalau kita pakai kelambu yang baru kita beli, langsung kita taruh. Jadi kita pakai kelambu yang baru, yang sudah habis pakai kita. Di sini kalau saya mau bilang ini ada sekitar berapa pohonnya? 1, 2, 3, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yaitu ada 8 pohon bambu. Dan sebenarnya 9 sih, ada yang kecil. Ini namanya, ini perlindungan hama yang kedua. Jika dia masih kecil, dia ada sebuah karung dengan ini kayunya ini ditancapkan di pinggirnya dengan taruhkan sebuah karung. Jadi dia ini mengamankan dari sebuah yang namanya hama. Ya, ini kita membuatnya ini yang dari kelambunya ini dengan cara diikat. Sebuah kelambunya ini kita mengikat ya kelambunya. Kita mengikat sebuah kelambunya ini, mengikat ke bagian pohon. Contohnya seperti ini. Kita mengikatnya ke bagian pohon. Kita tidak mengambil yang namanya seperti orang lain membeli barang yang baru. Kita harus belajar memakai barang yang bekas. Baru kita memakai barang bekas yang bekas pakai, kita harus menggunakannya lagi. Karena barang bekas kita harus menggunakannya yang baik, yaitu barang-barang bekas seperti kelambu tadi kita ikatkan ini. Yaitu paku, tidak harus beri paku baru. Kita ketemu paku di bawah tempat-tempat yang seperti di tanah itu, kita ambil seperti paku ini. Paku ini sudah lama, walaupun sudah lama kita masih memakainya karena paku
udah lama ya. Itu tadi meneruskan. Dan ini juga ada sebuah kayu. Kayunya ini berguna untuk mengikat tadi. Dan saya akan jelaskan. Ada kayu yang ini bagian tinggi lainnya ini juga ada. Jadi kayu yang bagian yang lama, yang ini tinggi-tinggi ini saya akan jelaskan setelah ini. Saya akan jelaskannya dengan titik dan detail. Yaitu ini kelambu. Ini maksudnya kayu-kayunya ini. Kelambunya ini. Detail ya. Kelambunya ini. Jadi nah, jadi kita ini tadi menjelaskan sebuah labunya ini, yaitu labu ini. Kita akan perdekat lagi biar mereka melihat sebuah labu yang dari bawahnya itu. Yaitu saya akan menjelaskan dia menjalar seperti apa.